Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam al-Arif billah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wal Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa liman lahu haqqun alaina an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini hidup juga ini. Suhaim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-arif billah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala qala fi kitabihi syari'atullah al-khalidah dirasatun fi tarikhi tashri'il ahkam wa madhahibil fuqaha'il a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi muhadaratun diniyah wa durusun ilmiyah fi tarikh tashri'il islami wa umdati fi hadzal maidan الإمام العلامة الفقيه المحقق الشيخ محمد ابن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي صاحب كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي فقد انتخبت ولخصت معظم المسائل منه فهو اللباب بل هو الأصل في هذا الباب نفعنا الله بالعلم النافع آمين. كتبه السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني عفى الله عنه آمين. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini karena kitabnya sudah ada semua, kita mulai membaca kitab yang juga dikumpulkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani yang berjudul Syari'atullah al-Khalidah, syariat Allah yang kekal abadi. Ya, kita akan temui di kitab ini syariat itu apa, jadi syariat itu apa, dan bagaimana pengambilan hukum dari syariat tersebut. Jadi kitab ini bisa dibilang kitab usulul fikih, bisa juga dibilang kitab mustalahul hadis, bisa juga dibilang kitab sejarah, karena nanti di akhir bab Abuya menyebutkan siapa saja ulama-ulama dari sahabat, ulama-ulama dari tabi'in, ya, karena tidak semua sahabat ulama, gitu. Jangan dikira semua sahabat ulama, tidak. Bahkan Al-Imam As-Suyuti di akhir kitab Tadribur Rawi itu membuat satu bab ulama us-sahabah atau al-muftun minas sahabah. Ya, siapa saja sahabat yang jadi mufti, jadi alim. Ya, sampai ulama juga membahas ada ulama huffazul Quran minas sahabah, artinya tidak semua sahabat hafal Quran. Tidak semua sahabat itu alim. Tidak semua sahabat jadi mufti, jadi qadhi, jadi bisa memecahkan masalah antara dua orang yang sedang cekcok ribut. Tidak semua. Walaupun tapi tetap semua sahabat kedudukannya melebihi semua orang. Jelas, bahkan Imam Junaid ketika ditanya, wahai Imam, afdal mana kau sama Muawiyah? Kata Imam Junaid, jangankan Muawiyah, Badui yang cuma sekali melihat Nabi, debu kudanya itu lebih afdal dari Junaid. Jangankan Muawiyah, Muawiyah dari Quraisy, Muawiyah ipar Nabi, Muawiyah katibul wahyi, penulis wahyu. Jangankan dia, kata Imam Junaid,
Badui jalfun min ajlafil Arab, badui yang cuma sekali melihat Nabi langsung jadi sahabat kan. Nanti ada juga bab sahabat di kitab ini. Ya, badui yang melihat Nabi sekali, ya, debu untanya, debu keledainya, debu kudanya, itu lebih afdal dari aku, bahkan dari 70 orang seperti aku, wali besar. Jadi maqam suhbah, kedudukan sahabat tidak ada yang bisa menandinginya. Cuman di antara sahabat ada level-levelnya, tidak semua sama level sahabat. Ya, ada sahabat alim, ada sahabat tidak alim. Jadi nanti di sini disebutkan sama Abu Ya, diceritakan. Jadi kitab ini termasuk kitab sejarah, tarajim, biografi daripada sahabat-sahabat yang alim, sahabat-sahabat bagaimana cara mereka memetik hukum dari ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah nanti kita belajar atau kita baca apa itu syariat, syariat Islam, syariat Nabi, biar kita tidak salah, biar kita tidak mengira ini syariat padahal bukan syariat. Biar kita tidak salah, ini syariat kita jadikan bukan syariat. Kan orang sekarang banyak begitu. Salah menempatkan. Ini syariat, tapi ditempatkan atau menurut dia ini bukan syariat. Salah. Ini bukan syariat, sama dia dikira syariat juga salah. Nah, cara keluar dari kesalahan ini kita harus tahu dulu apa itu syariat. Apa pengertian dari syariat yang insya Allah akan kita baca di kitab ini. Jadi kitab ini luar biasa, kitab Abu Ya. Memang beliau itu setiap ngarang pasti luar biasa karangannya, ya, karena beliau orang yang alim, ya, beliau juga cucu Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga penuh dengan perjuangan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setiap karangan beliau pasti punya nilai lebih di umat, khususnya umat kita sekarang zaman akhir zaman ini. Ya, jadi kitab ini insya Allah kita baca. Jadi kita mungkin Habib kita bukan mujtahid, kita bukan orang alim, bahkan Habib kami ini, cuman paling tidak ketika kita belajar ini kita tahu, faedah belajar ini paling tidak kita tahu bagaimana cara ulama memetik hukum, bagaimana cara ulama mengambil hukum, bagaimana cara Imam Asy-Syafi'i ketika menambahkan bahwasanya furudul wudu sittah. Furudul wudu sittah kan? Ta'niyah, ghuslul wajh, ghuslul yadain, mas'ur ra's, ghuslul rijlain, wat tartib. Yang ada di Al-Qur'an cuma 4. Basuh muka, basuh tangan, usap rambut, basuh kaki, itu di Al-Qur'an. Yang 2 tidak ada di Al-Qur'an. Maka dari itu yang 2 khilaf. Di mazhab Abu Hanifah tidak wajib niat, tidak wajib tertib. Artinya orang di mazhab Abu Hanifah ketika dia wudhu basuh tangan dulu baru basuh muka sah. Di mazhab kita tidak sah. Nah, paling tidak kita tahu bagaimana cara Imam Syafi'i mewajibkan tertib. Itu kenapa? Bagaimana Imam Syafi'i kok bisa mewajibkan niat? Landasannya apa? Alasannya apa? Bagaimana beliau memetik hukum, mengambil faidah dari hadis ini? Innamal amalu binniyat. Oh, berarti wajib niat kata Imam Syafi'i. Ya, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kita sa'i dari mana? Dari Safa atau dari Marwah?" Kata Nabi, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ya, mereka baca Al-Qur'an, ternyata yang dimulai oleh Allah, "Innas Safa wal Marwata sya'airillah." Kan begitu. Oh, berarti dari Safa dulu mulai sa'i ini. Ya, sa'i itu habis umrah atau habis haji, sa'i kan? Dari Safa dulu, karena kata Nabi mulailah dengan apa yang didulukan oleh Allah. Safa dulu, berarti dari Safa. Pemahaman Imam Syafi'i, oh berarti setiap yang dimulai oleh Allah yang ada tertibnya wajib tertib. Kalau Safa Marwah saja yang cuma 2 wajib tertib, apalagi basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki 4. Berarti kalau melihat dari hadis tadi wajib tertib. Nah, ini semua kita pelajari di mana? Di kitab ini. Ini kata di kitab fikih. Kalau kitab fikih kan kita sudah matangnya saja. Sudah hasilnya itu kitab fikih. Hasilnya furudul wudu sittah. Wudu tak sah kecuali kita melakukan 6 hal ini. Sudah selesai. Masalah dalil, masalah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa mazhab ini begini, mazhab itu begitu, itu bukan urusan ulama fikih. Tapi itu urusan ulama yang mempelajari kitab-kitab seperti ini. Maka dari itu insya Allah ini membuka wawasan kita.
paling tidak membuka wawasan kita sehingga kita tahu bagaimana jerih payah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita untuk mentadwin, mengkekal abadikan mazhab-mazhab mereka. Abuya membuka kitab ini seperti biasa dengan mengucapkan basmalah dan memuji hamdalah Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'du fa hadhihi muhadaratun diniyah. Ya, kata beliau ini muhadarah. Ya, muhadarah itu muhadarat jamak dari muhadarah. Ya, muhadarah itu bukan ceramah, bukan. Kalau kita di pondok dulu ada muhadarah, latihan ceramah, bukan, lain. Yang muhadarah di sini artinya bisa kita katakan seminar. Seminar ilmu atau seminar agama. Jadi bukan ceramah. Ya, beliau mengisi kajiannya dikumpulkan jadilah satu kitab. Itu muhadarah. Makanya dijamak muhadarat diniyah. Jadi ini seminar-seminar agama wa durus ilmiah, kajian-kajian ilmu fi tarikh tasyri'il islami, di dalam sejarah bagaimana syariat Islam berjalan. Wa umdati fi hadal maidan, dan rujukan aku, umdati yaitu rujukan, rujukan aku, umdati fi hadal maidan, fi hadal bab, di bab ini, ya maidan itu bab. Rujukan aku di dalam bab ini siapa? Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhakkik Al-Syekh yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Hajawi Al-Tha'alibi Al-Fasi. Beliau pengarang, sahib bukan teman. Ya, arti sahib di sini pengarang atau yang punya, sahib. Ya, arti kita kan ini sahibi ini, kawan aku, bukan lain. Ya. Arti sahib di sini adalah pengarang, atau yang punya. Sahibu kitab Al-Fikris Sami fi Tarikhil Fikhil Islami. Kata beliau, rujukan aku di dalam karangan ini adalah kitab Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Fikhil Islami. Faqadin takhabtu walakhastu, aku telah meringkas. Intakhabtu, aku telah memilih. Lakhastu, aku telah meringkas. Intakhaba artinya memilih. Aku telah memilih, walakhastu, dan aku telah meringkas, mu'dhamal masaili minhu, kebanyakan bab-bab di dalam kitab tersebut. Ini termasuk amanat seorang alim. Padahal beliau itu bisa saja tidak menyebutkan kepada kita, aku kitab ini, karang ini bukan ngeringkas, bisa baik, ya kan? Tapi karena beliau orangnya amanah, beliau amanah, jadi beliau mengatakan, aku ini ringkasan dari kitab yang disebutkan ini. Jadi kata beliau, kitab yang akan kita baca ini aku ringkas dari kitab tadi yang disebutkan di atas, Al-Fikrus Sami. Ini termasuk amanat ilmu. Jadi termasuk amanat ilmu, kita harus sebutkan, kita harus nisbatkan, kita dapat ilmu ini dari mana, itu amanat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Kenapa sekarang banyak orang alim barokah tidak ada? Karena mereka tidak amanat dalam ilmu mereka. Mereka melupakan dari mana mereka dapat ilmu tersebut. Tidak dinisbatkan. Seakan-akan ketika orang baca, oh ini karangan dia sendiri. Oh ini omongan dia pribadi. Padahal bukan, dia nukil. Tidak boleh. Jadi oh ini omongan guru aku. Ketika disampaikan kepada orang lain, omongkan ini dari guru aku. Ini beliau lihat. Beliau bisa saja. Tak ada ngomong macam ini. Tak ada ngomong ini kitab aku ringkas. Tapi tawaduk dan amanat beliau. Jadi kata beliau, kitab ini bukan jerih payahku sendiri, bukan inisiatif aku sendiri, tapi kitab ini ringkasan dari kitab yang sudah ada. Aku ringkas, aku pilih masalah-masalah yang menurut aku penting, aku tulis, aku jadikan di kitab ini. Fahuwal lubab, maka kitab aku ini adalah intisari dari kitab tersebut. Bal huwal aslu fi hadal bab, bahkan
kitab Al-Fiqhus Sami adalah kitab rujukan yang sangat besar untuk kitab ini, untuk permasalahan ini. Nafa'anallahu bil ilmin nafi'. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah manfaat dengan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Katabahu, ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani afallahu anhu, amin. Ustaz Suhaimi, Iqra. Bismillah, muqaddimah. Amin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم أن الفقه الإسلامي جامعة ورابطة للأمة الإسلامية، وهو حياتها تدوم ما دام وتنعدم من عدم، وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ حياة الأمة الإسلامية في أقطار المعمورة، وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة ومادتها الأولى القرآن الكريم. Asbuk. Amma ba'du, kata beliau, fa'lam, ketahuilah bahwasannya annal fiqhal islami, bahwasannya syariat Islam, ya. Jadi fikih di sini bukan artinya kitab fikih, bukan, ya. Fikih di sini maksudnya syariat Islam. Ya, jadi kalau kita dengar kalimat fikih di dalam hadis, itu artinya, atau di dalam kalam-kalam ulama yang sudah lama, ya, terdahulu aslafuna, itu bukan artinya ilmu fikih, bukan. Contoh, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, orang yang Allah inginkan dari dirinya kebaikan, maka dia akan bukan dipahami ilmu fikih, bukan. Dia akan diberi pemahaman di dalam agama. Ya, karena makna fikih aslinya adalah fahima, paham. Ya, arti fikih itu faham. Jadi kata Buya bahwasanya fiqhal islami, ya, syariat Islam kita ini jami'atun, adalah sesuatu yang sangat mencakup, warabitatun lil ummatil islamiyah, dan yang mengkaitkan umat Islam adalah syariat Islam. Ya, umat kalau tidak ada syariatnya tidak akan terkait. Kita bisa terkait, kita bisa menyambung tali silaturahim karena ada syariat Islam. Wa huwa hayatuha, ya, fikih ini, ya, syariat Islam ini adalah kehidupan untuk umat Islam. Tadumu madam, akan selalu ada, tadum, ya, akan selalu ada umat Islam madam, selagi ada fikih, selagi ada syariat. Wa tanadimu man adam, ya, dan apabila fikih Islami itu tidak ada, maka tidak akan ada, ya, tidak akan ada umat Islam ini. Ya, jadi fikih atau syariat ini itu selalu ada selagi ada umat Islam. Selagi ada umat Islam, maka akan selalu ada syariat Islam. Wa wajuzun, syariat Islam adalah juz'un, bagian, la yatajazza'u, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, juz'un, bagian, la yatajazza'u, yang tidak bisa dipisahkan, min tarikhi hayatil ummatil islamiyati fi aqtaril ma'murah, dari sejarah kehidupan umat Islam di berbagai penjurunya. Jadi termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah umat Islam, kehidupan umat Islam di berbagai penjurunya. Wa huwa mafkharatun min mafakhirihal azimah. Bahkan, ya, syariat Islam adalah satu kebanggaan, mafkharatun, satu kebanggaan daripada kebanggaan umat Islam. Jadi kata beliau, pasti selagi ada umat Islam, di situ ada syariat Islam. Syariat Islam akan selalu ada selagi ada umat Islam. Ya, karena termasuk tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi ajma'in." Ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, inna arsalnaka kafatan linnas. Ya, kami mengutus kamu wahai Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nabi itu nabi akhir zaman. Berarti ajaran Nabi, ya, akidah Nabi, anjuran, nasihat Nabi itu pasti sinkron dengan setiap zaman. Ya, jadi orang yang mengatakan, oh sekarang ini era 2022, jangan jadul-jadul ngambil hukum dari Quran dan hadis, pakai logika dong. Ini orang yang bodoh. Dia tidak paham dengan tatawur, ya, ad-din al-islami atau tasyri' islami. Ini orang yang tidak paham dengan bahwasannya ajaran Nabi, syariat Nabi itu bisa berputar dengan perputaran zaman. Jadi walaupun Nabi itu 1440 tahun yang lalu, tapi ajaran beliau bisa sinkron, cocok untuk umat akhir zaman nanti. Kenapa? Ya karena Nabi-Nabi akhir zaman. Tak mungkin Nabi akhir zaman tapi ajarannya tidak cocok untuk untuk umat yang ada di akhir zaman. Berarti kan nanti mereka bisa alasan sama Allah, ya Allah, kenapa kami tidak iman sama Muhammad? Karena ajaran atau anjuran syariat Muhammad tidak cocok dengan lingkungan kami. Bisa itu alasan. Agar alasan ini tidak ada, tidak timbul, maka ajaran Nabi, akidah syariat Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi pasti ini. Bila khilaf, tidak ada khilaf, pasti cocok sinkron dengan keadaan umat apapun umat tersebut. Situasinya bagaimanapun, ya, di desa manapun, di kota manapun, di negara manapun, syariat Islam pasti cocok untuk mereka. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paham, yang tidak paham, ya tidak paham. Begitu. Tinggal kita lihat siapa yang bisa memahami syariat Nabi untuk umat di zaman tersebut. Makanya termasuk butuh pelajaran ini biar kita bisa mentanzil. Tanzil itu kita bisa mencocokkan, ya, ayat Al-Quran, hadis Nabi besar Muhammad dengan hal-hal yang baru. Ini tugas ulama, ya. Karena ajaran Nabi cocok untuk semua umat, pasti ada solusinya dari syariat, pasti. Bahkan misalkan jual beli yang baru sekarang online, lewat Shopee, lewat GoPay, macam-macam sekarang kan, itu pasti semua ada hukumnya dari syariat Nabi besar Muhammad. Karena syariat Nabi ini tatawur terus, berputar terus, mengikuti zaman. Kata Abu ya, tadum madam watan adim man adam. Ya, umat Islam akan ada selagi syariat ada. Ada syariat, ada umat Islam. Ada umat Islam, pasti ada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita percaya kalau ada orang yang ngomong cik tadi, kita sekarang logika aja, gak usah pakai Quran, gak usah pakai hadis, pakai akal. Ini orang akalnya yang tidak berfungsi. Yang ngomong seperti itu akalnya lagi tidak berfungsi alias gila. Gila, tak paham Quran, tak paham hadis, tak paham kaidah-kaidah yang sudah diterapkan, dirapikan oleh ulama-ulama mazhab kita. Jadi jangan takut, semua sudah dirapikan sama ulama gitu. Sama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sudah dirapikan, tinggal kita terapkan pada hal-hal yang terjadi di zaman akhir ini. Tapi tadi tidak sembarangan orang bisa memetik hukum atau mencocokkan apa yang terjadi yang baru dengan hukum yang sudah ada. Itu bahasanya kias. Nanti dibahas juga di kitab ini. Ada masalah baru. Apa masalah baru ini? Jual beli online. Bagaimana kita mau menghukumi jual beli online ini? Harus cari dulu dalilnya. Tak katik di Quran. Di Al-Quran tidak disebutkan jual beli online. Di hadis juga tidak ada jual beli online. Terus bagaimana jual beli online ini? Ada kaidah-kaidah, ada contoh-contoh yang sudah diterapkan, ditetapkan oleh syariat, tinggal disinkronkan baik. Tapi ini tugas ulama, bukan tugas kita yang setengah-setengah, atau yang cuma paham sedikit tentang agama. Tapi paling tidak tadi kita tahu bagaimana cara ulama menerapkan hukum-hukum yang baru, ya, dengan kiblat hukum-hukum yang sudah ada. Wa maddatuhu al-ula al-Qur'anul Karim.
syariat Islam pokok pertama syariat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Quran jelas pasti yang dibahas pertama kali adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, ikra. ومن خصائصها لم يكن مثله لأي أمة قبلها إذ هو حفظ عام مبينا لحقوق المجتمع الإسلامي balil bashari. وبه كمل نظام العالم وهو جامع للمصالح الاجتماعية بل والأخلاقية وهو بهذه المثابة لم يكن لأي أمة من الأمم السابقة ولا نزل مثله على نبي من الأنبياء فإن فقهنا بين الأحوال الشخصية التي بين العبد وربه من صلاة وصوم وزكاة وحج ونظافة وغسل البدن كله من الجنابة أو بالجمعة أو بالعيدين أو بعضا وهو الوضوء عند أداء الفرائض الخمس في اليوم والليلة وسن أمور الفطرة من ختان وقص شارب وسواك ورقيق الأظافر ونهي إبط وحلق آنة. Wa min khasaisiha, termasuk kelebihan daripada syariat kita, syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pokok pertamanya, asas pertamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Lam yakun mithluhu li ayyi ummatin qablaha. Tidak ada seperti syariat kita untuk umat sebelum kita. Jadi syariat yang paling sempurna adalah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurna. Diumpamakan sama Nabi. Kata Nabi, ajaran atau syariat kita ini syariat penyempurna. Kata Nabi bagaikan kama tadi rajulin bana baitan, bagaikan orang yang sudah bangun rumah. Cuman kata Nabi ada satu bata, satu tempat yang belum dipasang. Maka rumah tersebut tidak sempurna. Sebagus apapun rumah itu, kalau ada sikok bata yang belum dipasang, tidak sempurna. Nah kata Nabi, kitalah batu bata tersebut. Kata Nabi. Jadi ajaran sudah ada, syariat sudah ada, tapi belum sempurna. Sempurnanya dengan apa? Dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Di hadis lain disebut sama Nabi, wa itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Artinya akhlak sudah ada sebagian, akhlak, sudah ada sebagian budi pekerti yang baik, tapi belum sempurna. Siapa al-mukammil, al-mujammil adalah Nabi besar Muhammad SAW. Yang menyempurnakan bangunan tadi Nabi, yang menyempurnakan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu syariat kita syariat yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Idh huwa fiqhun amun. Ya, karena syariat kita ini pemahaman yang sangat global sekali, luas pemahamannya. Mubayyinun, yang sangat menjelaskan li huquqil mujtama'il islami, hak-hak setiap orang yang beragama Islam. Balil bashari, bahkan bukan hak agama saja, hak manusia pun walaupun dia bukan orang Islam dijelaskan oleh agama Islam. Bukan hanya hak Islam, ada hak antara saudara semuslim, ada hak antara sesama manusia, sesama tetangga walaupun dia bukan muslim tapi ada hak. Kita tidak boleh zalim sama dia, kita tidak boleh macam-macam. Ada orang zimmi, kafir zimmi, yang punya janji dengan pemimpin muslim, maka kita tidak boleh mengganggu orang kafir tersebut. Jadi bahkan syariat Islam ini bukan menjelaskan hak-hak antara sesama muslim, balil bashari, bahkan sesama manusia pun dijelaskan oleh syariat. Bahkan kita bisa tambahi balil hayawan, bahkan bersama untuk hewan pun kita dijelaskan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sama binatang ternak kita. Nabi ngajarkan kan, bagaimana kalian bersama hewan. Mau nyembelih kambing tak boleh sembarangan,
ketika nyembelih kambing jangan teman-temannya melihat, tidak boleh. Jadi adab-adab yang luar biasa diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nyembelih kambing harus di tempat yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Karena kalian kalau nyembelih kambing dilihat oleh temannya, itu temannya, oh habis ini aku gilirannya. Nah, jadi sebelum dia mati sudah mati duluan. Ngasah lading, parang itu tidak boleh di depan binatang sembelihan. Dilarang sama Nabi. Apakah kalian ingin memberi dia mati 2 kali, kata Nabi? Kenapa? Ya dia nyingok kita ngasah tuh buat dia itu tuh. Takut, jadi tidak boleh menakuti binatang. Betul dia boleh kita sembelih, boleh kita makan. Tapi jangan sampai kita menyakitinya. Nah ini fikih Islami, syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi kamula nizamul alam. Maka dengan syariat Nabi yang asal atau asas pokoknya adalah Quranul Karim, kamulah sempurnalah nizamul alam, aturan alam semesta ini. Jadi jangan kita tertipu dengan aturan Eropa, aturan Barat, aturan macam-macam. Karena apa? Ya karena semua daripada aturan Nabi, aturan mereka yang punya itu ngikuti aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu nyuri dari aturan kita. Bahkan banyak beberapa hukum dari Islam dicuri sama mereka. Habis itu kita dijelek-jelek, biar kita tidak ngambil aturan Islam. Karena mereka tahu kalau umat Muslim mengikuti aturan Islam bakal jaya, bakal sempurna mereka. Fahuwa jami'un lil masalihil ijtimaiyah bal wal akhlaqiyah. Jadi Nabi aturan atau syariat Nabi Muhammad jami' mencakup lil masalihil ijtimaiyah, untuk maslahat mujtama, maslahat umat, bal wal akhlaqiyah, bahkan maslahat akhlak. Jadi jangan pernah diragukan lagi syariat Nabi ini baik untuk umat kita ini. Pingin desa kita maju, tempat kita maju, terapkan syariat Islam, kurang lebih begitu kalau bisa. Pengen rumah tangga kita maju, pengen rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, maka terapkan syariat Islam di dalam rumah tangga kita. Mulai dari yang bawah dulu, jangan salah muluk-muluk. Dari rumah tangga dulu, terapkan syariat Islam. Yang lebih tinggi lagi, dari pimpinan sekolah atau kepala desa, terapkan syariat Islam, pasti maju. Yang kalian pimpin. Wa huwa bihadhihi al-mathabah lam yakun li ayyi ummatin minal umamis salifah. Maka dari sisi ini, bahwa bihadhihi al-mathabah, maka dari sisi ini lam yakun, tidak ada, li ayyi ummatin, dari umat-umat sebelum umat Islam, syariat seperti umat Islam. Wala nazala mithluhu ala nabiyyin minal anbiya. Bahkan syariat Islam ini yang asas pokoknya adalah Al-Quran, tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan mulai sama Abu Ya. Fa inna fiqhana, karena syariat kita ini, bayyana, menjelaskan, al-ahwal asy-syakhsiyah, keadaan-keadaan pribadi, perihal-perihal pribadi yang bersangkutan, allati bainal abdi wa rabbih, yang bersangkutan antara hamba dan Tuhannya, min salat, dari salat, wa shaum, puasa, wa zakat, wa hajjin, wa nadhafatin, bersih-bersih, seperti kaguslil badani kullan, seperti membasuh semua badan, minal janabah, ketika mandi wajib, aulil jum'ah, atau sunnahnya mandi Jumat, aulil idain, sunnahnya mandi untuk salat 2 Idul Adha atau Idul Fitri, au ba'dhan, atau membasuh bagian tubuh sebagian, wa huwal wudu, yaitu wudu, inda ada'il faraidil khamsi fil yaumi wal lailah, ketika kita ingin melaksanakan 5 salat wajib dalam satu hari satu malamnya. Ini dijelaskan semua oleh syariat Islam. Wasanna umural fitrah, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia itu dijelaskan oleh syariat Islam. Min khitan, dari sunat, wa qassi syarib, nipiskan kumis, wa siwak, menggunakan siwak, wa taklimi adhafir, motong kuku, wa natfi ibitin, nyabut bulu ketiak, wa halqi anah, memotong cukur bulu kemaluan kita.
Sampai ke situ syariat menjelaskannya. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi hal-hal pribadi kita itu tidak lepas dari penjelasan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut. Kalau hal masalah nyabut bulu kelek itu Nabi ada ajarannya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan sholat, dengan ibadah, ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, pasti ada ajarannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ditetapkan oleh ulama tidaklah meninggal kecuali yang halal sudah dijelaskan sama Nabi, yang haram sudah dijelaskan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al halalu bayyinun wal haram bayyin. Jelas kalau. Jadi jangan gampang-gampang kita menghalalkan atau mengharamkan yang tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Nabi. Itu tidak boleh. Dosa besar itu. Tak boleh menghalalkan atau mengharamkan yang tidak jelas datangnya dari Nabi. Kenapa? Soalnya yang halal jelas. Nabi mengatakan al halal bayyin, udah jelas yang halal. Wal haram bayyin, karena beliau tidak meninggal kecuali beliau sudah menyampaikan semua syariat Islam. Tugasnya Rasul itu kan utusan menyampaikan isi surat. Tugasnya Nabi menyampaikan ajaran Allah. Ketika ajaran Allah isinya sudah disampaikan, Nabi meninggal. Maka dari itu ulama yang mengatakan tidak ada nasikh mansuh di luar zaman Nabi. Semua hukum sudah jelas di zaman Nabi. Nabi meninggal, jelas semua hukum sudah. Cuman wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram terkadang ada perkara yang samar-samar, yang tidak jelas. Nah, ini kita disuruh Nabi untuk menjauhi hal-hal yang tidak jelas. Tapi kalau hal yang tidak jelas tadi sudah jelas, ya silakan dilakukan kalau halal. Misalkan jual beli online, masih tidak tahu hukumnya apa. Wara'an, ihtiyatan, jangan jual beli online. Ngapa jangan jual beli online? Karena belum tahu, kita belum tahu hukumnya apa. Syariat menganggapi jual beli online ini bagaimana? Halalkah atau haramkah? Tapi ketika ulama sedunia sudah kumpul, Majma' Islam Al-Fiqhi, ada sekarang Majma' Islam Fiqhi, perkumpulan ulama dunia, sampai sekarang ada. Sudah kumpul, membolehkan. Selagi di situ tidak ada madarat, tidak ada penipuan, boleh jual beli online. Nah, ini sudah jelas, bukan mustabihat lagi. Paham? Udah jelas. Sudah dicari hukumnya sama ulama dengan tadi proses yang panjang lebar, jual beli online halalun. Kita orang awam tidak pantas untuk menanyakan dalilnya. Yang harus tahu dalil itu mujtahid, alim. Orang awam hukumnya taklid. Taklid itu ada dua. Taklid itu ngikuti pendapat orang lain. Itu taklid namanya. Ya, ngikuti pendapat orang lain. Taklid dibagi dua sama ulama. Ada taklid haram, ada taklid wajib. Ngikuti omongan orang lain. Ya, ngikuti omongan orang alim. Ada dua. Yang haram itu di masalah akidah. Ketika kita punya otak, punya akal, paling tidak kita bisa mikir, ngapo Allah itu ada. Gampang, kita ada karena Allah ada. Nah, itu berarti udah mikir. Iman muqallid, iman orang yang niru perkataan orang lain itu khilaf. Ada ulama mengatakan imannya sah, ada ulama mengatakan imannya tidak sah. Misalkan, di samping anak ada Agus. Anak nyontoh pakai nama Agus terus. Insyaallah katik atau ada nama Agus jangan tersinggung. Misalkan ada di samping ada yang namanya Agus. Ada. Misalkan di samping anak ada Agus. Agus tadi baru masuk Islam misalkan, mu'allaf. Ketika ditanya, Gus, kenapa kau masuk Islam? Kenapa kau iman sama Allah? Aku percaya dengan apa yang disampaikan Habib Nabi. Berarti imannya dia tidak tahu dalil sama sekali. Dia yakin Allah ada, tidak tahu dalil sama sekali. Walaupun dalil sedikit tadi, dalil sedikit itu kita ada, Allah ada, itu udah dalil. Tidak harus tahu dalil itu, harus hafal ayat Al-Quran, harus hafal hadis, tidak. Gampang dalil Allah itu ada.
Kita ada, Allah ada. Tak mungkin kita tak kata, kita ada, Allah ada kata. Pasti ada sesuatu, ada yang menciptakan. Itu dalil. Iman si Agus tadi itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Karena di masalah akidah, masalah iman itu tidak cukup hanya meniru-niru. Harus kita yakin dari diri kita dewe. Harus kita tahu. Aku yakin saksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau Allah ada, aku ada, pasti ada yang menciptakan. HP saja tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Apalagi aku, apalagi alam semesta ini, langit yang begitu indah. Itu sudah dalil. Berarti dia iman bukan dengan meniru-niru. Di sini taklid haram. Pendapat yang muktamad imannya sah, yang imannya niru-niru tadi sah imannya, tapi dosa dia kalau punya akal, punya otak yang mampu untuk berpikir, dia tidak mau berpikir. Dosa. Tapi imannya sah. Tapi imannya harus mantap. Iman taklid, iman orang yang niru-niru itu sah, kata ulama, umpama dia niru kalam ustaz, jangan anak, dia niru kalam ustaz untuk masuk Islam, tiba-tiba ustaznya murtad, tiba-tiba dia tidak murtad, ini baru iman yang sah. Paham tak? Agus tadi masuk Islam. Ngapa Gus masuk Islam? Karena ngikuti ustaz itu, ngajari aku Islam, aku masuk Islam. Berarti dia imannya niru-niru, masih belum tahu dalil, kan begitu? Ini iman dia sah itu dengan syarat selagi umpama ustadznya murtad. Agus tidak murtad. Nah Gus, kau kan iman gara-gara medai omongan ustadz itu. Ngapa kau tidak murtad? Iya, aku udah yakinian sama Allah. Itu imannya yang sah. Walaupun tetap dosa kalau dia tidak berpikir. Berpikir dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurang lebih, ini bukan pembahasan kita karena ini masalah akidah. Ini kurang lebih penjelasan taklid yang haram. Artinya kalau orang mampu untuk berpikir, dalil adanya Allah karena dalilnya sangat jelas sekali, harus dia berpikir. Tak boleh dia taklid, niru-niru. Taklid yang wajib di masalah syariat Islam, masalah fikih, masalah ibadah, masalah ahkam ibadat, ahkam muamalat, ahkam nikah, itu wajib taklid. Selagi dirimu belum sampai ke level mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, wajib taklid. Kita wajib niru Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk beribadah dengan pemikiran kita dewek. Oh mampu, tinggal baca terjemahan. Iya kalau terjemahannya benar, kalau terjemahannya salah. Mampu dengan baca hadis. Iya kalau yang kau baca itu semua hadis. Kalau banyak hadis yang belum kau baca. Dari itu ulama mengatakan taklid wajib di dalam masalah ahkam. Hukum ibadat, hukum muamalat, jual beli, hukum nikah. Itu kita harus mengikuti salah satu mazhab yang sudah ditetapkan oleh ulama. 4 mazhab yang boleh kita ikuti. Mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Itu harus kita pilih, wajib hukumnya. Tapi ada contoh lagi taklid yang haram. Mujtahid haram taklid. Imam Syafi'i itu haram mengikuti Imam Malik. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia sudah nyampe ke derajat, ke level, ke makom yang mampu untuk ijtihad. Begitu. Jadi Imam Malik, para a'imah itu tak boleh saling tiru. Oh Ustaz, tapi terkadang ada sama. Hukum di mazhab Syafi'i sama hukum mazhab Maliki sama. Itu bertepatan saja sama, bukan mereka niru. Imam Syafi'i berpikir dengan ayat, dengan hadis. Oh ini hukumnya sunnah misalkan. Imam Malik juga berpikir dengan ayat, dengan hadis. Oh ini hukumnya sunnah. Pas itu. Ketemu sunnah sama sunnah. Bukan Syafi'i niru Malik, bukan Malik niru Syafi'i, melok-melok bukan. Tapi mereka berpikir dan hasil pikiran mereka sama-sama sunnah. Soalnya mereka seperti level Malik, Syafi'i haram untuk taklid. Baik di dalam ahkam ini, bukan masalah akidah, masalah hukum tak boleh. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik wajib ijtihad.
Wajib mereka mengumpulkan ayat, wajib mereka mengumpulkan hadis, wajib mereka berfikir apa hukumnya ini, wajib hukumnya. Karena memang mereka mampu ya untuk berfikir. Kita yang tidak mampu, tidak boleh, haram hukumnya, wajib kita mengikuti salah satu imam yang sudah ada. Jadi itu masalah taklid tadi. Wa taqdimi adhafir wa nadfi ibid wa halqi anah. Fa fi sahih Muslim, di dalam sahih Imam Muslim, an Salman, sahabat Salman berkata, qala lana al-musyrikun, kata sahabat Salman, orang-orang musyrik pernah berkata kepada kami, inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah. Ya, aku melihat temanmu, sahibakum maksudnya Nabi di sini. Ya, aku melihat teman kalian, ya, Nabi kalian mengajari kalian hatta yu'allimakum al-khira'ah, sampai-sampai Nabi kalian mengajari kalian khira'ah, caranya cebok, istinja. Itu diajari sama Nabi. Cara istinja sampai Nabi ajari. Faqal, diajarkan. Sahabat Salman menjawab, ajal, betul. Innahu nahana, termasuk ajaran beliau di dalam istinja, ya, an yastanjiya ahaduna biyaminih. Ya, beliau melarang kami adab istinja, tidak boleh kita istinja dengan tangan kanan, tak boleh. Au yastaqbilal qiblah, atau menghadap kiblat, tak boleh. Buang air sengaja kita menghadap kiblat, haram hukumnya. Wa naha anir rawthi wal idham, dan beliau melarang kami untuk cebok dengan rawth. Rawth itu kotoran onta yang sudah keras sampai seperti batu, tak boleh. Kan istinja pakai batu boleh, ya kan? Tapi kalau pakai kotoran onta udah keras cak batu, Ustaz, boleh tak boleh, dilarang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal idham, dan beliau melarang kami istinja menggunakan tulang, karena di dalam riwayat Nabi mengatakan fa innahu ta'amu akhikum minal jin, karena tulang makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jin itu makan, jin itu minum, jin itu nikah, sama seperti kita. Apa makanannya? Bukan iwak, bukan udang, bukan. Makanannya tulang. Makanya kalau kita lihat tulang, atau kalau kita mau buang tulang, jangan ucapkan bismillah. Ini termasuk kita diajari guru kita di sana. Buang makanan lebih. Kita dah makan lagi ini makanan. Udah, dah kata yang makan, harus dibuang di tong sampah. Buang, apalagi ada tulang, buang, jangan ucapkan bismillah. Kalau kita ucapkan bismillah, jin tak bisa makannya. Lapar dia, kasihan. Jadi jangan ucapkan bismillah, buang sudah tulang tadi, buang makanan tadi, jangan ucapkan bismillah. Itu insya Allah dimakan sama bangsa jin, karena mereka makan. Mereka makan, mereka minum. Jadi kurang lebih ini muqaddimah kita sampai sini dulu, karena ada kitab sikot lagi yang kita bakal baca. Sampai sini dulu penjelasan bagaimana fungsi daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana sepak terjangnya syariat Islam di dalam kehidupan kita, baik kehidupan agama kita atau kehidupan daripada manusiawi. Manusia kita tidak lepas semuanya dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca 2 kitab malam ini. Mungkin ada yang nak bertanya. Kalau di bab tadi ada yang bertanya, silakan. Iya. Iya. Itu bahasanya talfiq. Al-Habib Ad-Da'i ilallah Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri,
masih sepupu Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau punya satu karangan yang judulnya At-Talfiq fil Islam, kalau salah itu judulnya. Wal khulasah walhasil jawabannya, menggunakan mazhab yang lain boleh selagi tidak niat main-main atau niat ngambil enaknya saja. Misalkan, pas sholat mazhab ini Syafi'i pas kawin nyari yang mana yang lemak mazhab Maliki, pas puasa mazhab Hanafi ini kan main-main, mencari enak, itu tidak boleh, haram hukumnya. Seakan-akan dia memainkan agama Allah, memainkan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau kepepet, mendesak, mau tidak mau harus mengikuti mazhab yang lain, tidak apa-apa. Ikuti mazhab yang lain. Ada cerita, Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini imam Masjidil Haram, ulama Masjidil Haram bila khilaf. Artinya semua ulama Mekah itu murid beliau. Mazhabnya Syafi'i. Beliau ini suatu hari mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, lupa ceritanya. Ke masjid, sudah rapi masjid. Ini makmum sudah nunggu semua di masjid. Ketika beliau jalan ke masjid, lewat anjing nyenggol beliau. Anjing tadi. Balik dia ke rumah, bersih-bersih lagi. Kan repot tuh anjing, ya kan? Pakai 7 basuhan, satunya debu, ganti baju, ruwet sampai ke masjid lagi, makmum udah lama nunggu. Akhirnya beliau mimpi ketemu Imam Malik, marah sama beliau. Kau kira mazhab kau apa yang benar, mazhab aku tidak. Artinya, kenapa kau tidak menggunakan mazhab aku? Mazhab Imam Malik, anjing tidak najis. Mazhab Imam Malik, anjing tidak najis. Kenapa kau tidak menggunakan mazhabku? Kau tuh lagi kepepet, mendesak. Kalau kau balik, makmum kelamuan nunggu, kasihan. Mereka punya kerjaan, mereka punya ini. Pakai mazhab aku, anjing tidak najis. Jadi dimarahi sama Imam Malik. Kau kira mazhab kau apa yang benar? Aku salah. Nah, artinya kalau kita lagi kepepet, mendesak, tidak apa-apa menggunakan mazhab yang lain. Contoh, ketika tawaf, baik umrah atau haji, kan termasuk syarat tawaf apa? Harus dalam keadaan suci. Itu kata khilaf tuh. Di mazhab 4-4-nya mengatakan harus keadaan suci. Cuman yang khilaf, batal wudu itu banyak yang khilaf atau ada khilaf. Kalau kita tawaf menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, tawafnya tidak bakal selesai-selesai. Kenapa tidak bakal selesai? Yang namanya tawaf pasti berdempetan, senggolan, mau tidak mau dengan perempuan. Kalau tawaf baru setengah tawaf, jenggol betina, wudu lagi, balik lagi, tidak selesai tawaf. Dan selesai. Maka dari itu ketika tawaf harus kita mengikuti mazhab lain. Yang baik itu mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, atau mazhab Imam Malik yang mengatakan kalau kita yang disentuh tidak batal wudu kita. Itu mazhab Imam Malik. Kalau kita yang disentuh, bukan kita yang nyentuh, kita disentuh tidak batal wudu kita. Mazhab Abu Hanifah lebih gampang lagi. Yang dimaksud oleh Allah aula mastumun nisa, al-lamas di situ maksudnya al-jima, bukan bersentuhan tapi berhubungan. Jadi di mazhab beliau suami istri saling sentuh tidak batal wudunya. Nah ini kan ikhtilaf, ini yang dimaksud oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Beda ikhtilaf sama khilaf, beda. Ini luasnya bahasa Arab. Ikhtilaf itu yang seperti ini. Di dalam ikhtilaf itu hanya sekedar zahirnya saja. Beda pemahaman, tapi tidak sampai khilaf qalbi. Khilaf nikmah, bukan nikmah, bukan rahmah. Kalau ada khilaf antara kita, perselisihan, musuh sesama muslim, cekcok sesama muslim, itu azab dari Allah. Tapi ikhtilaf beda. Ikhtilaf beda pendapat, beda pemikiran, itu malahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran, di zaman Nabi sudah ada itu.
Ikhtilaf itu di zaman Nabi sudah ada dan dua-duanya dipuji sama Nabi, tidak disalahkan sama Nabi. Ya, sudah kita bahas. Nabi ketika selesai perang Quraidah, perang Khandaq. Nabi selesai perang Khandaq ingin meletakkan baju perangnya, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami para malaikat belum meletakkan baju perang kami, masih mau perang. Kata Nabi, kemana? Ke Quraidah. Kata malaikat Jibril. Quraidah ingkar janji ketika kita sedang dikepung sama orang kafir Mekah. Quraidah itu kabilah Yahudi yang terakhir ada di kota Madinah. Ke Quraidah, ya Rasulullah, perangi. Mereka itu ingkar janji, sudah diakuri, sudah dibaik sama Nabi, ingkar janji perang. Akhirnya Nabi langsung mengumumkan kepada sahabat, ini waktu asar, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Kata Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali di kabilah di tempat desa Bani Quraidah. Ini lafaz Nabi. Jalanlah semua sahabat. Di tengah jalan sudah mepet waktu asar, nak masuk maghrib. Sahabat ada dua kubu. Yang pertama, mereka paham dari hadis larangan Nabi tadi, maksud Nabi kita ini harus cepat-cepat siap-siap keluar dari Madinah. Langsung, jangan sholat asar dulu. Namun kalau kalian di tengah jalan, waktu asar sudah mepet, silakan sholat di tengah jalan. Ini pemahaman sebagian sahabat. Akhirnya mereka sholat di tengah jalan. Kubu kedua, sahabat yang lain tidak paham dengan zahirul hadis, dengan lafaz Nabi, tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Tidak sholat, keluar waktu asar. Waktu asar keluar, masuk waktu maghrib, mereka belum sholat sampai di Bani Quraidah. Dua cerita ini, dua keadaan ini, ikhtilaf ini sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi senyum, kata Nabi dua-duanya betul. Yang belum sholat tinggal sholat. Ini contoh ikhtilaf umat Nabi besar Muhammad SAW, bukan khilaf, beda. Kalau khilaf itu qalbi, sampai ke hati, tak boleh. Bahkan ta'assub madhab tak boleh. Antum mazhabnya Maliki, anak mazhab Syafi'i, sampai kita musuhan gara-gara mazhab, haram, tak boleh. Ikhtilaf tak boleh sampai ke khilaf. Ikhtilaf tidak boleh sampai ke khilaf. Ikhtilaf beda pendapat, tak boleh sampai ke musuh di antara hati kita. Itu kurang lebih keterangan tentang al-madzahib al-arba'. Jelas? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah al-Muhaddits al-Alim al-Allamah Ahmad bin Ali bin Hajar rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'il salihin fid dharain amin. Buka halaman 33 karena halaman awal sampai halaman 33 itu biografi Imam Ibn Hajar. Tak perlu lagi kita ini karena langsung kita baca isinya. Halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Syekhul Allamatu Ar-Ruhlatu. Ini kitab judulnya Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar. Jadi kitab ini matan dan syarah. Matan itu kalimatnya pendek-pendek. Syarah yang mensyarahi kalimat pendek tersebut. Ibn Hajar ini Syafi'i, ulama besar di abad ke-7 atau abad ke-8. Ibn Hajar, guru Imam Zakaria Al-Ansari. Ibn Hajar ini guru Abu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, termasuk yang kita banggakan dari mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ibn Hajar, beliau mempunyai syarah Sahihul Bukhari yang berjudul Fathul Bari. Sahih Bukhari, hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, disyarahi oleh Ibn Hajar, namanya Fathul Bari. Ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath, artinya tidak ada kitab yang lebih mulia untuk syarah Sahihul Bukhari, kitab yang lebih komplit melebihi Fathul Bari. 18 jilid kitab karangan Ibn Hajar. Jadi luar biasa. Ini ulama alim, muridnya banyak. Yang murid-muridnya Imam Suyuti, banyak, luar biasa muridnya. Ibn Hajar
Al-Asqalani. Nah, beliau ini ngarang kitab namanya Nukhbatul Fikar. Kitabnya tipis, ya, menjelaskan kaidah-kaidah di dalam ilmu hadis. Ya, kita butuh belajar ilmu hadis. Apa namanya, biar tidak gagal paham ketika mendengar hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sekarang banyak yang gagal paham dengan hadis Nabi? Banyak yang menyesatkan umat dengan hadis Nabi, banyak yang salah, apa namanya, salah ngartikan hadis Nabi, ya karena mereka tidak paham, tidak belajar ilmu mustalahul hadis. Ilmu ini ilmu sangat penting. Bahkan Imam Syafi'i sangat memuji ilmu ini. Abu Said Muhammad sangat luar biasa kepada ilmu ini, ilmu mustalahul hadis. Bagaimana kita memahami hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Imam Malik, laisal ilm bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak hadis saja, bukan hafal hadis saja, akan tapi termasuk ilmu ad-dirayah. Kita tahu bagaimana memahami hadis tersebut. Tidak kita bisa paham hadis Nabi kecuali kita menguasai ilmu ini. Jadi kan banyak tuh ulama-ulama dulu ke Imam Malik, pengen dengar hadis, pengen ngapal hadis. Kata Imam Malik, bagus ngapal hadis, bagus, kalian hafal ribuan hadis. Tapi kata Imam Malik, bukan itu yang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Bagaimana kalian memahami hadis tersebut? Nah, itu tidak bisa kita paham hadis Nabi kecuali kita menguasai atau kurang lebih kita paham sedikit daripada ilmu mustalahul hadis. Jadi Ibn Hajar mengarang kitab yang berjudul Nukhbatul Fikar, kaidah-kaidah, tapi tipis, singkat, padat. Akhirnya sama beliau, ketika sudah selesai karangan tersebut, kata beliau, caknya karangan aku ini butuh disyarahkan, butuh dijelaskan, butuh dipreteli lagi. Nah, sama beliau sendirilah yang mempretelinya. Biasanya kan tidak. Biasanya Imam Nawawi punya kitab namanya Takrib. Mustalah juga. Siapa? Tipis kitabnya. Siapa yang mensyarahkannya? Yang mensyarahkannya Imam Suyuti. Tadribur Rawi, tebal gitu. Nah, biasanya yang mensyarahkan kitab tipis itu ulama setelahnya, kan begitu. Tapi ini tidak. Kelebihan kitab ini, yang mensyarahkan kitab tipisnya dia juga yang ngarang. Gitu. Jadi kan jelas dia lebih tahu. Sahibul bait adra bima fil bait. Yang punya rumah lebih tahu seluk-beluk. Oh, jangan masuk situ. Kenapa? Situ bocor. Jangan taruh situ. Kenapa? Situ kalau ada lipas, misalkan, lebih tahu. Yang punya rumah lebih tahu. Jadi kelebihan kitab ini yang mengumpulkan kaidahnya Imam Ibn Hajar, yang menguraikannya juga Ibn Hajar radhiyallahu taala an. Jadi uraian atau syarah Ibn Hajar namanya Nuzhatun Nadhar, yang diuraikan, yang disyarahkan kaidah-kaidah dari kitab yang berjudul Nukhbatul Fikar. Qala Syekh, beliau mengatakan Al-Imam Ibn Hajar al-Alama, ar-ruhlah. Ar-ruhlah itu yang banyak jalan, yang banyak keluar. Ar-ruhlah, yang sering bepergian, bukan piknik, bukan traveling, bukan, tapi jalan-jalannya mencari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam, Alamul A'lam, Syihabuddin Abul Fadl Ahmad ibnu Ali ibni Muhammad Al-Asqalani Asy-Syahir bibni Hajar. Al-Asqalani ini nama tempat yang ada di Asqalan. Kalau tidak salah, Asqalan itu Palestin. Jadi beliau ini aslinya Palestin, cuman pindah ke Mesir. Beliau pindah ke Mesir. Syekhul Islam, termasuk Syekhul Azhar. Asy-Syahir, yang terkenal dengan Ibni Hajar, dengan julukan Ibn Hajar. Namun cerita yang katanya dia melihat batu ditetesi air, batu itu bolong, akhirnya dia semangat belajar, itu banyak ulama mendhaifkan cerita tersebut. Ada cerita kan, cerita Ibn Hajar ni katanya bebel otaknya. Akhirnya putus asa belajar, putus asa untuk ngapal. Ke gua dia. Pas di gua ngeliat ada air netes ke batu, netes sampai tebok batu itu. Oh, kata dia, batu yang keras macam ini bisa tebok, apalagi otak aku yang tidak ada sekeras batu. Itu cerita banyak didhaifkan oleh ulama. Itu cerita istilahnya fiktif lah. Walaupun maknanya bagus kan, yang motivasi bagi kita untuk semangat menghafal, semangat belajar. Cuman nisbatnya kepada Ibn Hajar itu didhaifkan oleh sebagian ulama. Asy-Syafi'i, mazhab beliau Asy-Syafi'i. Fasahallahu fi muddatih wa 'ada al-muslimin min barakatih.
beliau mengatakan alhamdulillah alladzi lam yazal aliman qadira hayyan qayyuman sami'an basira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ukabbiruhu takbira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi kafatan basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. At-tasnif fi ulumil hadis, karangan di dalam ilmu hadis, itu at-tasnif. At-tasnif fi ulumil hadis, karangan di dalam ilmu hadis. Amma ba'du fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadis qad kathurat lil ummati fil qadimi wal hadis. Amma ba'du fa inna tasanif, bahwasanya sesungguhnya karangan-karangan fi istilahi ahli hadis, di dalam ilmu hadis, qad kathurat, sudah banyak sekali, lil a'immah, dari ulama-ulama, fil qadim wal hadis, baik ulama yang dulu atau ulama yang sekarang-sekarang, kata beliau. Jadi banyak, kata beliau, karangan ilmu hadis itu banyak. Famin awwali man sannaf fi dalik, termasuk pertama kali yang mengarang ilmu mustalahul hadis, termasuk pertama kali yang mengarang ilmu mustalahul hadis adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi. Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi. Ada di ta'liq, beliau meninggal tahun 360 Hijriyah. 360 Hijriyah. Ini beliau pertama kali termasuk pertama kali yang mengarang kitab seperti ini. Cuman sama ulama, pengakuan Ibn Hajar ini banyak dikritiki. Kenapa? Karena kata ulama, apalagi ulama yang sekarang ada, yang baru-baru, ketika dicek ternyata bukan Ramahurmuzi ini yang pertama kali ngarang ilmu mustalah hadis. Ini masalah pertama kali yang ngarang, yang bukukan, bukan pertama kali yang mengadakan ilmu mustalahul hadis, bukan. Karena ilmu mustalah hadis sudah ada dari zaman sahabat, sudah ada dari zaman tabi'in, ada dari zaman Imam Malik. Cuman tidak katik di buku, ada di otak mereka, ada di praktek mereka, tanpa dibukukan, gitu ya. Seperti ilmu usulul fikih. Siapa pertama kali yang mengarang ilmu usulul fikih? Imam Syafi'i. Bukan artinya ulama sebelum Imam Syafi'i tidak tahu ilmu usulul fikih, tahu. Cuman Imam Syafi'i pertama kali yang membukukannya. Alhamdulillah. Kalau tidak dibukukan mungkin kita tidak tahu sekarang. Nah, kalau Imam Syafi'i membukukannya, dinisbatkanlah pertama kali yang mengarang Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ini. Pertama kali yang mengarang ilmu mustalah hadis adalah Imam Ramahurmuzi. Cuman pengakuan ini dikritiki oleh ulama karena ketika dicek, banyak ulama-ulama sebelum beliau yang mengarang kitab tentang mustalahul hadis walaupun tidak komplit atau sempurna. Jadi yang dimaksud oleh Ibn Hajar, pertama kali yang mengarang ilmu mustalahul hadis secara komplit. Artinya dari awal bab sampai akhir bab ada, walaupun tidak komplit juga begitu. Sebelum Imam Ramahurmuzi ada Imam Tirmizi. Sebelum Imam Ramahurmuzi ada Imam Muslim. Imam Muslim yang punya Sahih Muslim. Itu beliau di muqaddimah Sahih Muslim, yang punya kitab Sahih Muslim misalkan, coba lihat muqaddimahnya. Itu berapa lembar pembahasan tentang mustalah hadis. Makanya ketika Imam Nawawi mensyarahi kitab Sahih Muslim, luar biasa. Sampai ada sebagian percetakan dikhususkan itu. Syarah Imam Nawawi untuk muqaddimah Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi kitab mustalah dicetak khusus.
sebagian percetakan, misalnya kalau kita nak beli Syarah Muslim berapa jilid, ya kan? Nah, kita pengen baca mukaddimahnya, karena mukaddimahnya bahas tentang mustalah hadis, tentang ilmu hadis. Sama sebagian percetakan dicetak sendiri satu kitab. Ya. Syarah Imam Nawawi untuk mukaddimah Imam Muslim yang berisi bukan hadis, tapi isinya qawaid ilmu mustalahul hadis. Imam Muslim jauh di atas Ramahul Muzi, satu abad di atas Imam Ramahul Muzi. Bahkan menurut sebagian ulama, pertama kali yang menulis mustalahul hadis walaupun tidak sempurna adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat ini, termasuk pendapat ini yang tahqiq kitab ini, Nuruddin Itir, Allah yarhamu, baru meninggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Menurut beliau, pertama kali yang menulis tentang ilmu mustalahul hadis Imam Syafi'i. Kata beliau, coba kalian cek kitab Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Yang mana kitab Ar-Risalah ini juga pertama kali kitab di dalam usulul fiqih, namanya Ar-Risalah. Ternyata di akhir kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i sedikit membahas mustalahul hadis. Walaupun tidak banyak, tidak komplit, tapi sedikit sudah dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini kebanggaan ini buat kita. Pertama kali yang menulis, pertama kali yang membukukan ya ilmu yang sangat penting. Usulul fiqih, ilmu mustalah hadis ini ilmu sangat penting. Siapa pertama kali yang membukukannya? Adalah Imamuna Imam Asy-Syafi'i. Ya, walaupun yang usulul fiqih lengkap beliau karang, lengkap beliau tulis, luar biasa. Cuman yang mustalah tidak lengkap, hanya sedikit dibahas, dikutip sama Imam Asy-Syafi'i. Jadi perkataan Ibn Hajar ketika, nah mungkin Ibn Hajar tidak tahu, pasti tahu. Ya, cuman ngapa Ibn Hajar ngomong macam ini? Maksud beliau pertama kali yang menulis, yang membukukan mustalah hadis secara komplit adalah Al-Imam Ar-Ramahul-Muzi fi kitabihi, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhadditsul Fasil. Ya, kitabnya ada, ya dicetak. Ya, Al-Faqir punya kitabnya. Ya. Lakinnahu, akan tetapi Imam Ramahul Muzi lam yastau'ib, tidak mencakup semua masalah mustalah. Ya, stau'aba itu mencakup, lam berarti tidak mencakup. Wal Hakim, nah, kemudian datang setelah Imam Ramahul Muzi Al-Imam Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi. Beliau ini ada tuh di taklik bawah, ya, meninggal tahun 405 Hijriyah. Luar biasa, Sayyidul Muhaddisin, apal semua hadis Nabi Al-Hakim. Lakinnahu, akan tetapi Hakim lam yuhadzib wa lam yurattib, tidak rapi, tidak aturan kitabnya. Ya, namanya manusia. Ya, tidak ada yang seperti Al-Qur'anul Karim sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Hajar, Hakim juga tidak rapi. Watalahu, kemudian ya datang setelah Imam Hakim Abu Nuaim Al-Asfahani, juga ngarang fa'amila ala kitabihi mustakhrajan. Ya, beliau mengarang kitabnya wa abqa asya'a lil muta'aqqib, tapi masih menyisakan ya kesempatan untuk dikritiki. Artinya tidak sempurna juga. Gitu. Wa abqa asya' lil muta'aqqib, menyisakan untuk dikritiki. Ya, artinya tidak sempurna. Jadi kita pembahasan kita malam ini sejarah bagaimana penulisan atau karangan kitab mustalahul hadis. Tsumma ja'a ba'dahum, datang setelah orang-orang tadi, setelah Ramahul Muzi, setelah Imam Hakim, setelah Abu Nuaim, datang setelah mereka semua Al-Khatib Abu Bakrin Al-Baghdadi. Ya, Khatib Baghdadi ini juga ulama yang sangat luar biasa di mazhab Asy-Syafi'i. Kita paling tidak kenal, kita tahu ada ada Ibn Hajar, ada Imam Hakim, ada Imam Khatib Baghdadi. Ini imam-imam Syafi'i semua ini. Khatib Baghdadi luar biasa, karangannya ratusan, mazhabnya Asy-Syafi'i. Fasannafa, maka Imam Khatib Baghdadi mengarang. Khatib Baghdadi ini meninggal tahun 463 Hijriah. Ya, 463 Hijriah, di bawah ada tuh.
Sannaf, beliau mengarang kitab fi qawanin riwayah, di kaidah-kaidah riwayat, maksudnya ilmu hadis. Samahu, dinamakan sama beliau Al-Kifayah. Bahkan beliau mengarang wa fi adabiha, adab di dalam ilmu hadis dikarang sama beliau. Samahu, dinamakan Al-Jami' li adabi syekhi was-sami'. Di Imam Hakim ni bukan sikok karangannya di ilmu mustalah. Dua bahkan lebih tak disebutkan sini. Wa qalla fannun min fununil hadis illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan. Tidaklah ada satu fan, ada satu bab, ada satu masalah di dalam ilmu hadis illa kecuali wa qad sannafa fihi, dikarang oleh Imam Khatib Baghdadi kitab khusus untuk bab tersebut. Jadi kita bakal baca nanti. Mustalah hadis ni babnya banyak. Ada puluhan bab. Itu rata-rata setiap bab dikarang sama Imam Hakim. Misalkan ada bab nasikh mansukh, hadis yang menghapus hukum dan hadis yang dihapus hukumnya, itu bab di mustalah. Imam Hakim punya karangan khusus untuk nasikh mansukh. Ada bab ini, Imam Hakim punya karangan khusus untuk kitab tersebut. Luar biasa, ratusan karangannya. Imam Khatib Imam Khatib Al-Baghdadi. Fakana, maka Imam Khatib Baghdadi, kama qala, betul beliau seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Nuqtah, kullu man ansafa, setiap orang yang jujur, kullu man ansafa, setiap orang yang jujur, alima, akan yakin, akan percaya, annal muhaddithin, bahwasannya ulama-ulama hadis, ba'dal khatib, setelah Imam Khatib, maksudnya yang datang setelah zaman Imam Khatib, ayalun ala kutubih, butuh dengan kitabnya Khatib. Jadi kata satu orang alim yang bernama Abu Bakar bin Nuqtah, kalau orang yang jujur pasti tahu, pasti yakin bahwasanya setiap ulama hadis yang datang zamannya setelah Imam Khatib Baghdadi, ayalun, butuh kepada kitab Khatib Al-Baghdadi. Saking apa? Saking dia ni banyak karangannya di setiap bab-bab mustalah hadis. Jadi setiap ulama hadis setelah Khatib pasti baca kitab Khatib, pasti mempelajari kitab Khatib, karena memang luar biasa kitab beliau. Sudah selesai. Thumma ja'a ba'du man ta'akhkhar anil Khatib, datang setelah Imam Khatib. Fa akhadha min hadzal ilmi binasib, ya, maka mengambil juga dari bagian ilmu ini. Fa jama'a al-Qadhi Iyad kitaban latifan. Nah, Imam Qadhi Iyad, ya, beliau ini di tahun meninggal tahun 544, ya, berarti 100 tahun setelah Imam Khatib kurang lebih. Ya. Imam Qadhi Iyad yang punya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, yang sangat terkenal kita tahu, juga mengarang di dalam masalah ini satu kitab latif yang sangat lucu atau sangat imut, ya, latif tu. Karena kecil kitabnya, ya, bagus sekali kitabnya. Samahu, dinamakan Al-Ilma, nama kitabnya Al-Ilma kitabnya. Kemudian ada juga nama orang alim lain, wa Abu Hafiz Al-Mayanji, juz'an, mengarang satu kitab yang dinamakan Ma la yasa'ul muhadditha jahluhu. Sudah. Wa amsalu dalik, kata Ibn Hajar, banyak selain mereka berdua dari zaman setelah zaman Khatib tadi. Minat tasanif allati ishtuhirat, dari karangan-karangan yang terkenal, wa busitat, dan karangan-karangan yang tebal, liyatawaffara ilmuha, ya, agar banyak kandungannya. Waktu sirat, ada karangan yang tipis, ringkas, liyatayassara fahmuha, agar gampang dipahami. Itu sudah, ya. Dari Khatib, setelah Khatib itu karangan mulai banyak dalam ilmu mustalah hadis. Ada yang tebal, biar kita banyak ngambil ilmu dari kitab tebal tadi. Ada yang tipis, biar kita cepat, gampang untuk memahami ilmu hadis. Ila anja'a, sampailah datang Al-Hafidh Al-Faqih Taqiyuddin Abu Amr Utsman Ibnu Salah Abdurrahman Asy-Syahrazuri. Nah, ini beliau ini tahun mana ini? Lahir di tahun 577 Hijriah, ya, artinya abad ke-6,
meninggal di tahun 643, abad ke-7. Beliau ini terkenal dengan Ibn Salah, bukan Muhammad bin Salah, bukan. Ibn Salah. Mungkin Muhammad bin Salah ngambil nama dia, mungkin Muhammad bin Salah. Ini Ibn Salah, guru Imam Nawawi. Jadi dari Khatib Baghdadi sampai ke Ibn Salah kurang lebih 2 abad. Di sini banyak karangan-karangan mustalah hadis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Datang Ibn Salah. Nazilu Dimashq, yang tinggal di Damaskus. Yang tinggal di Damaskus. Fajama'a, maka beliau mengumpulkan. Lamma waliya, ketika beliau memimpin atau jadi kepala sekolah tadrisal hadis bil madrasah al-ashrafiyah, ketika beliau menjadi guru yang mengajar ilmu hadis di madrasah yang bernama al-ashrafiyah, beliau kumpulkan kitabahu al-masyhur, kitab beliau yang sangat terkenal, yang dikenal dengan Muqaddimah Ibn Salah. Sampai sekarang kitab itu paling terkenal, namanya Muqaddimah Ibn Salah. Fahadzaba fununahu, beliau rapikan, tertibkan bab-bab di dalam ilmu hadis. Wa amlahu syai'an ba'da syai', beliau diktekan. Jadi sistemnya dikte, beliau ngarang kitab ini. Jadi pas beliau ngajar, muridnya yang nulis dikte. Tapi rapi, ditertibkan sama beliau. Jadi beliau baca semua kitab yang sudah ada. Ibn Salah itu begitu. Kitab dari kitab dari Ar-Risalah Syafi'i, kitab Imam Muslim, kitab Tirmizi, kitab Roma Hurmuzi, kitab Hakim, kitab Abu Nu'aim, kitab Khatib, semuanya dibaca, semuanya ada di otak beliau, sama beliau disaring, dirapikan. Makanya kitab beliau yang paling terkenal. Beliau ini julukannya Ra'isul Mutaakhirin, karena setiap bidang ilmu syariat ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Fikih Syafi'i ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Mutaqaddim itu berarti ulama yang lalu, ulama yang lama. Dari kapan? Dari zaman Syafi'i sampai zaman Imam Ghazali, itu mutaqaddimin. Setelah Imam Ghazali sampai sekarang, itu namanya mutaakhirin, ulama yang di akhir. Walaupun 500 tahun yang lalu, menurut kita tetap namanya mutaakhir. Karena istilah mutaqaddim di dalam fikih Syafi'i, dari Imam Syafi'i sampai ke Imam Ghazali. Setiap bidang ilmu beda-beda waktunya, beda-beda. Nah, di bidang ilmu mustalahul hadis, mutaqaddimnya dari tadi Imam Syafi'i sampai sebelum Imam Ibn Salah. Ibn Salah sampai ke bawah sampai sekarang itu mutaakhir. Kenapa mutaakhir? Karena Ibn Salah inilah yang merangkup semua kitab-kitab terdahulu dijadikan satu kitab. Jadi intisari dari kitab yang sudah lewat ada di dalam kitab Ibn Salah yang berjudul Muqaddimah Ibn Salah. Falihada lam yahsul tartibuhu alal wad'il munasib. Maka dari itu tidak ada di kitab-kitab yang dulu tertib seperti Ibn Salah. Waqtana, beliau sangat perhatian sekali Ibn Salah bitasani fil khatib al-mufarraqah, dengan karangan-karangan Imam Khatib yang terpisah-pisah. Fajama'a syatata maqasidiha, maka beliau kumpulkan yang terpisah-pisah tadi. Wa dhamma ilaiha min ghairiha nukhaba fawaidiha, beliau gabungkan. Jadi kitab khatib yang terpisah-pisah beliau pilih yang mana yang bagus, digabungkan. Sudah digabungkan, ditambahi lagi oleh Ibn Salah dengan faedah-faedah, maklumat-maklumat dari kitab-kitab yang lain. Fajdama'a fi kitabihi ma tafarraqa fi ghairihi, maka terkumpullah di dalam kitab Ibn Salah yang terpisah di dalam kitab-kitab yang lain. Falihada, oleh karena itu, akafan nasu alaih, ulama setelah Ibn Salah fokusnya hanya ke kitab Ibn Salah. Jadi ulama Ibn Hajar, Suyuti, Nawawi, Al-Imam Iraqi, Imam Manawi, ulama-ulama hadis setelah Ibn Salah itu yang dijadikan sama mereka patokan bukan kitab khatib,
bukan kitab Ramahul Muzi, bukan, tapi kitab Muqaddimah Ibn Salah. Karena Muqaddimah kitab Ibn Salah mungkin tebalnya sama ini cuma. Tidak ada tebal sama ini. Cuman kitab Ibn Salah ini ringkasan dari kitab abad-abad yang lalu. Jadi mereka udah usah capek-capek lagi kita. Ngapain capek-capek? Langsung deh kita baca Muqaddimah Ibn Salah. Maka dari itu kata Ibn Hajar, ya semua ulama yang datang setelah Ibn Salah akafat nas alaih, hanya fokus kepada kitab Ibn Salah, wasaru bisairih, dan mereka menjadikan metode Ibn Salah metode mereka dalam mengarang kitab Mustalahul Hadis, fala yuhsa, maka tidak bisa dihitung, kam nazimin lahu, berapa banyak ulama yang menazamkan karangan Ibn Salah, wa muhtasirin, dan berapa ulama yang meringkas karangan Ibn Salah, wa mustadrikin alaih, wa muktasirin, dan berapa banyak ulama yang menambahi. Jadi gawe ulama setelah Ibn Salah itu ke kitab Ibn Salah galau. Ada yang nazami, ada yang meringkas, ada yang nambahi, ada yang ngurangi, macam-macam. Ya. Wa mu'arid, bahkan ada yang mengomentari, yang tidak setuju. Wa muntasir, ada yang membela juga kitab Ibn Salah. Ya. Jadi ya kurang lebih itulah perjalanan sejarah karangan kitab Mustalahul Hadis. Ya, jadi dari zaman Imam Syafi'i sampai ke zaman Ibn Salah itu kurang rapi karangannya. Ya, karena ulama itu sibuk kan, bukannya kata gawe mereka tuh. Ya, itu mereka ngarang sudah alhamdulillah menyisihkan waktu untuk kita. Tapi tadi kurang rapi, masih tidak rapi, masih kurang, masih sampai datang Ibn Salah, dikumpulkan semua sama beliau, yang terpisah-pisah tadi jadi satu kitab. Setelah Ibn Salah, semua ulama hanya fokus kepada kitab Ibn Salah. Tapi bukan artinya kitab-kitab yang dulu sudah dipelajari. Ya, kitab-kitab yang dulu dicetak, dijual, ada kitab Hakim dijual, kitab Ramahul Muzi dijual, ada kitab Khatib ada dicetak, dipelajari. Cuman kalau yang nak belajar intisari dari semua itu cukup membaca kitab Ibn Salah. Maka kitab Ibn Salah dijadikan kitab terakhir untuk orang yang ingin belajar ilmu hadis. Ya, dari kitab ini, kitab misalkan kitab Abuya, kitab habis itu ke Qawaid, kemana Syarah Baikuni, habis itu naik lagi ke Tadrib, habis Tadrib, terakhir kitab Muqaddimah Ibn Salah. Ya, jadi kitab terakhir istilahnya kalau di pondok-pondok kita pergi terakhir apa? Minhaj dipelajari. Kalau mustalah apa terakhir? Qawaid atau Muqaddimah Ibn Salah. Ya, yang dikarang, yang ditulis oleh Ibn Salah. Ya, itulah kurang lebih sejarah daripada penulisan ilmu mustalahul hadis. Ya, mungkin itu yang kita bisa ambil malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal, ada pertanyaan yang kurang paham, silakan ditanya.